bawah permukaan tanah dan di kawasan yang memiliki banyak stupa dan hijau yang terletak di atas perbukitan. Pemandangannya keren banget. Travel Diary, beda langkah, beda cerita, satu catatan. I've got the gift of one-liners and you've got the curse of curves. And with this gift, I can pose words and the question that comes forward: are you perspiring from the irony? I sweat into these lyrics. Hai Sohib Traveler, bersama saya Indri dalam acara Travel Diary, beda langkah, beda cerita, satu catatan. Nah, sekarang Indri ada di Kota Wonogiri nih. Pada tahu nggak Sohib Kota Wonogiri itu di mana? Yap, kalau dari Jogja cuma 2 jam perjalanan melalui Jalan Jogja Solo. Nah, di sini banyak banget wisata yang dapat kita kunjungi Sohib. Mau tahu keseruan kita kali ini? Yuk, tetap ikuti saya. So hard when you're shallow as a shower. And from what I've heard with... Sit tight, I'm gonna need you to keep time. Come on, just snap, snap, snap your fingers for me. Good, good, now we're making some progress. Come on, just tap, tap, tap your toes to the beat. And I believe this may call for a proper introduction. Well, don't you see? Nah, saya Traveler, sekarang Indri udah nyampe nih di Waduk Gajah Mungkur, tepatnya di depan Monumen Bedol Deso. Sebelum Indri masuk ke dalam, Indri mau menemui Bapak Suyut sebagai narasumber dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Wonogiri. Yuk ikutin Indri. Audience, I've an announcement to make. It seems the artists these days are not who you think, so we'll pick back up on that on another page. Halo Pak. Iya. Saya Indri dari TV Wade. Ya, saya Suyut Setiawan dari Dinas Pariwisata Wonogiri. Apa kabarnya Pak? Ya, sehat-sehat. Iya. Ini kita mau tanya soal Waduk Gajah Mungkur. Nah, mungkin Bapak bisa jelasin sejarah dari Waduk Gajah Mungkur itu sendiri. Iya, Waduk Gajah Mungkur ini dibangun era pimpinan Pak Harto waktu itu ya, tahun 76-77 itu dengan mengorbankan penduduk dari 6 kecamatan, 52 desa, ada 12.000 sekian kepala keluarga, penduduknya sekitar 68.000 orang. Itu semua termasuk kepala desa, sekolah, guru dan sebagainya, bedol desa ke 4 provinsi di Sumatera. Nah, karena mengapa dibangun di sini? Karena di kawasan ini dulu ini kering kerontang. Jadi Wonogiri, namanya Wonogiri itu Wono, alas giri gunung. Di sini itu batu bertanah. Jadi daripada tanahnya lebih banyak batunya, sehingga di kering kerontang. Waktu itu pengambil kebijakan punya gagasan, ide, ini saya pindah ke sana yang lebih subur dan akan memberikan manfaat kepada kabupaten yang lain, terutama karena di aliran sungai ini sampai Jawa Timur sering ada kebanjiran, dan setelah adanya Waduk Gajah Mungkur ini bisa dikendalikan di sini. Dan kegunaan dari Waduk Gajah Mungkur itu sendiri, di samping untuk irigasi ke 4 kabupaten Klaten, Karanganyar, Sukoharjo sampai Sragen, ini juga untuk pembangkit tenaga listrik. Juga ada Karamba Apung, di samping itu juga sebagai tempat wisata. Nah, saya Traveler, di Waduk Gajah Mungkur ini ternyata terdapat berbagai macam wisata. Ada Karamba Apung, ada waterboom, dan lain sebagainya. Nah, Pak, daripada saya Traveler penasaran, mending kita langsung masuk ke Waduk Gajah Mungkur aja gimana? Ya, monggo kita. Ya. Since everything was cool, I should have seen it coming, but I guess I'm not the only fool.
Nah, saya traveler, sekarang saya dan Bapak Suyut sudah nyampe di kawasan wisata Waduk Gajah Mungkur. Mari Pak, kita jalan. Ya, kita mau ke wahana mana? Di sini sebelah kanan ada kolam renang ini untuk anak maupun dewasa sama, tapi masuknya juga harus bayar. Jadi setiap wahana itu bayar ya Pak ya? Ya, tapi untuk masuk arena mainan anak itu tidak, hanya kalau mau naik kereta kelinci, kereta mini itu harus bayar. Dan sebelah sana itu ada waterboom. Waterboom itu juga dari pihak ketiga, jadi bukan milik dari Dinas Pariwisata, tapi kita kerjasama. Oh iya. Kemudian nanti sebelah sana ada taman remaja, ada kebun binatang. Silahkan nanti kalau mau menikmati. Dan di sini ada panggung hiburan. Panggung hiburan. Di depan panggung hiburan itu ada lapangan, di mana lapangan itu merupakan tempat landingnya dari Gandole. Kalau bulan Para Agustus, layang itu ya, Pak ya? para layang Gandole itu setiap bulan Agustus September itu biasanya setelah kemarau itu dari teman-teman Pasi di Solo, dari Jogja, bahkan dari beberapa provinsi, ada yang dari luar negeri itu menikmati Gandole. Dari sana dari kawasan sana, dari turunnya di sini. Ya, nanti keliling-keliling nanti turunnya di sini. Jadi ada daya tarik wisata. Di sini ada dermaga perahu, nanti silahkan menikmati. Iya. Di tengah-tengah bendungan ini nanti ada karamba apung. Karamba apung itu ya Pak ya? Iya. Nanti silahkan di sana kalau mau menikmati, di sana ada rumah makannya. Di sana, tapi nanti jauh silahkan keliling menikmati kawasan Waduk Gajah Mungkur ini. Silahkan Mbak, kalau mau menikmati indahnya kawasan Waduk Gajah Mungkur, ini bisa mengelilingi kawasan Waduk Gajah Mungkur dengan menggunakan kereta wisata. Nanti kalau mau menikmati makanan di Karamba Apung, di sana ada keramba. Oh iya. Ya udah Pak, makasih banyak sudah nemenin saya dan sohib-sohib traveler semua mengelilingi kawasan wisata Waduk Gajah Mungkur ini. Saya pamit dulu ya Pak ya. Iya, makasih. A rock star, a superhero, living the dream, doing the things that I always wanted. I wanna see my face on that TV with my picture on the cover. 안녕하세요. 제 이름은 권가민이라고 합니다. 저는 한국 사람이고요. 저는 현재 족자카르타 안에 있는 아마드 다알란 대학교에서 공부하고 있습니다. 이곳 사람들은 모두 항상 미소 짓고 또 많은 사람들이 친절합니다. 그리고 학교 측에서도 외국 유학생들을 위해 많은 배려를 해주고 있습니다. 그래서 지금 저는 매우 행복하게 공부하고 있습니다. 감사합니다. Universitas Ahmad Dahlan, internationally recognized university. Universitas Ahmad Dahlan adalah perguruan tinggi Muhammadiyah yang unggul dan mampu beradaptasi terhadap perubahan global dan secara berkelanjutan
menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan mampu menjaga moral and intellectual integrity dalam kehidupan. Travel Diary, beda langkah, beda cerita, satu catatan. If I could escape, I would, but first of all, let me say I must apologize for acting stinking, treating you this way. Cause I've been acting like sour milk all on the floor. It's your fault you didn't shut the refrigerator. Maybe that's the reason I've been acting so cold. If I could escape and recreate a place that's my own world, and I could be your favorite girl forever, perfectly together. And tell me, boy, now wouldn't that be sweet? If I could be sweet, I know I've been a real bad girl. Nah, saya traveler, sekarang Indri ada di perahu dan Indri akan mengelilingi Waduk Gajah Mungkur. Nah, saya traveler, yang menarik di sini yaitu adanya budidaya ikan di tengah waduk atau yang biasa disebut dengan keramba apung. Saya traveler bisa lihat sendiri. Di bendungan yang sangat luas ini, kita bisa berkeliling sambil melihat pemandangan nan hijau yang menyejukkan. Di sini, banyak kita temui tempat budidaya ikan yang tersebar di sekitar waduk. Bagi keluarga yang ingin menikmati sensasi berkeliling menggunakan perahu, bisa langsung datang ke sini. Keramba apung mulai dibudidayakan sejak tahun 1996. Saat itu, hanya sedikit keramba yang berdiri. Namun, sekarang sudah berkembang menjadi banyak keramba. Keramba ini membudidayakan berbagai macam ikan, di antaranya ikan nila merah. Traveler, sekarang Indri udah selesai keliling-keliling di Waduk Gajah Mungkur. Nah, sekarang Indri mau wisata kuliner yang ada di kota Wonogiri. Oke, sekarang Indri ada di Warung Botok Ibu Karni yang merupakan salah satu wisata kuliner yang ada di kota Wonogiri. Nah, Soy Traveler, Indri udah lapar banget nih. Yuk, langsung masuk aja. Misi, Bu. Ya, Mbak. Di sini menunya ada apa aja ya, Bu? Ada botok ikan sama ikan goreng. Oh, yaudah saya pesan botok ikannya ya, Bu, satu. Oh iya, iya. Makan bisa. sini. Ya, makan sini. Iya. Iya. Ditunggu ya, Bu ya? Iya, iya. Mari, Bu. Iya, iya. Nah, Soy, botok ikannya udah datang nih. Mari makan. So complex, I can't stop the summer step from dancing in my head. Just navigate me and we can be on top of the world tonight. Warung Botok Bu Karni terletak di Jalan Raya Wonogiri Pracimantoro. Warung botok ini letaknya tidak jauh dari Waduk Gajah Mungkur. Down for you.
Saya traveler wajib singgah di warung Botok Bu Karni ini karena warung ini menyajikan kuliner olahan dari ikan yang berbeda dari lainnya, yaitu botok ikan. Botok ikan disajikan dengan sambal beserta lalapan dan ikan goreng. Oh girl, can't you see? I had one last wish for you to come home. I realize that this may be the highest place I'll ever reach. I can't help myself from falling towards the ground. I'm just searching for the sound, the one that makes us believe that what we had is all we need. I can't help myself from falling into you. I'm falling down for you. I'm writing down the words I feel, because I forgot how to be real. And talk to shut the ladder to help you up. Indri udah selesai makan nih. Sekarang Indri mau lanjut lagi ke Museum Cars. Yuk, tetap ikutin Indri. Travel Diary, beda langkah, beda cerita, satu catatan. Universitas Ahmad Dahlan, internationally recognized university. Mam na imię Kasia. Przyjechałam tutaj z Polski w ramach programu Dharmasistwa, żeby uczyć się języka indonezyjskiego na Uniwersytecie Ahmad Dahlan. Studiowanie na UAD, a do tego mieszkanie w Jogjakarcie jest niepowtarzalną okazją, żeby poznać kulturę Indonezji, dlatego wszystkich do tego serdecznie namawiam. A Indonezyjczycy na pewno Wam w tym pomogą, ponieważ jest to najbardziej pogodny i radosny i pomocny naród świata. Travel Diary, beda langkah, beda cerita, satu catatan. Nah, saya traveler, sekarang Indri udah berada di depan Museum Cars Indonesia. Mau tahu bagaimana keunikan dari Museum Cars tersebut? Yuk, ikutin Indri. Selamat siang, selamat datang di Museum Cars Indonesia. Yang bisa kami bantu? Ya, kenalan dulu Bu. Saya Indri dari TV UAD. Saya Nining, saya pemandu dari Museum Cars Indonesia. Ada yang bisa kami bantu dari Museum Cars Indonesia? Mungkin Ibu bisa temenin saya dan saya traveler sekalian untuk keliling-keliling museum, Bu. Oh ya, kalau gitu mari kita langsung melihat apa yang ada di dalam dari Museum Cars Indonesia. Mari. Mari saya. Nah, ini contoh dari kawasan Cars gitu, keunikan kawasan Cars gitu. Oh, ini. Iya. Nah, untuk sejarahnya sendiri mungkin Ibu bisa ngejelasin.
Kalau Museum Kars Indonesia ini awal mulanya dari workshop tahun 2004 yang diadakan oleh Kabupaten atau PSDM Kabupaten Wonogiri. Kemudian baru tahun 2005 instruksi Presiden nomor 16 untuk menginstruksikan untuk pariwisata khususnya untuk kawasan Kars gitu. Terus pada tahun 2008 instruksi Presiden itu ditindaklanjuti untuk pembangunan Museum Kars Indonesia ini. Jadi Museum Kars Indonesia ini dibangun 2008, kemudian diresmikan pada tanggal 30 Juni 2009 oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan diresmikannya pada tanggal 30 Juni. Tetapi untuk dibuka umumnya baru pertengahan 2010. Nah, saya traveler, tadi Ibu Nini udah ngejelasin nih sejarah berdirinya Museum Kars itu sendiri. Nah, mungkin Ibu bisa ngejelasin lagi apa aja sih yang ada di dalam Museum Kars ini sendiri? Apa kita sambil jalan aja, Bu? Ya, mari kita lanjut untuk melihat koleksi yang ada di dalam. Mari saya. Jadi, isi dari Museum Kars Indonesia ini, yang pertama sebenarnya ada 3 lantai kita. Lantai 3 itu merupakan ruang auditorium, dimanfaatkan sebagai ruang pertemuan serta pemutaran film dokumentasi. Kemudian lantai 2 yang merupakan lobi dari Museum Kars Indonesia. Selain itu juga mempunyai ruang koleksi dengan tema Kars untuk ilmu pengetahuan. Kemudian lantai dasar atau lantai 1 yang merupakan sebuah ruang koleksi dengan tema Kars untuk kehidupan, di mana di lantai dasar atau lantai 1 dilengkapi dengan fasilitas toilet, souvenir dari museum atau ciri khas dari Museum Kars Indonesia itu. Nah, sekarang ini kita lagi di lantai berapa, Bu? Kita saat ini berada di lantai 2 dari Museum Kars Indonesia. Selain lobi di depan tadi, juga kita saat ini masuk ke ruang koleksi dari museum yang bertemakan Kars untuk ilmu pengetahuan. Di sini ada contoh yang mana Kars itu apa gitu. Jadi Kars itu adalah kawasan dari Batu Gamping, ya. Yang mana Batu Gamping itu dulunya berasal dari biota laut atau kawasan yang terangkat dari laut dangkal yang kedalamannya tidak lebih dari 50 meter. Mari kita lanjut lagi untuk melihat koleksi yang ada di museum. Kita masuk ke penyebaran kawasan Kars yang ada di seluruh Indonesia. Ya, ada bagian yang menyala. Iya. Jadi yang menyala ini yang kawasan yang tersebar ya, Bu ya? Iya, yang menyala ini adalah kawasan yang tersebar yang ada di seluruh Indonesia. Saya traveler, saya bisa tahu di mana kawasan yang menyebar di seluruh, kawasan Kars yang menyebar di seluruh Indonesia nih. Dilihat dari kalau menyala ini berarti ada kawasan Kars. Ini Mbak, kita lanjut lagi melihat koleksi yang ada di dalam. Bu, kalau ini apa? Oh ya, ini contoh dari stalaktit yang ada di Gua Petro. Jadi kawasan Kars itu adalah kawasan yang terangkat dari dasar laut. Setelah dari permukaan, batu gamping itu larut oleh air, dan di dalam akan terbentuk gua. Batu kapur itu larut selain gua atau lubang besar, yang kecil itulah akan membentuk stalaktit, yang di atas dan yang di bawah namanya stalagmit. Ini kapur yang mengendap gitu di dalam gua. Mari kita lanjut lagi, Mbak. Ini apa, Bu? Oh ya, ini ada contoh dari bentukan unik kawasan Kars, yaitu gua beserta ornamennya. Di mana di sana, di sebelah sana juga ada replika atau patung manusia purba. Jadi zaman dahulu gua dihuni manusia prasejarah untuk rumah semacam itu. Oh, gitu ya. Selain di sini juga itu di sana di bagian tengah ada contoh kawasan Kars yang di atas. Bisa sambil jalan aja, Bu? Ya, kita jalan aja lanjut. Oh ya Mbak, nanti di sana juga ada, saya tadi udah bilang kan, ada manusia prasejarah sebagai penghuni gua sebagai rumah. Di sana juga ada kerangka, di depan kita itu ada kerangka dari manusia prasejarah yang zaman dahulu menggunakan gua sebagai rumahnya. Ya, ini. Nah, ini saya bisa lihat sendiri manusia prasejarah yang zaman dulu menggunakan gua sebagai rumahnya.
Ya, ini ada contohnya. Ini di kedua kerangka dari kerangka manusia prasejarah ini. Yang ini ditemukannya di Song Terus itu di Pacitan. Gunung Pacitan. Kalau yang ini posisinya lurus. Ini sama di Song Keplek di daerah Pacitan juga. Pacitan juga. Contoh contoh dari kehidupan prasejarah yang mana manusia menggunakan gua sebagai hunian. Kita lanjut lagi Bu. Sana ya. Kita ke tengah sini ya Mbak. Oh iya. Nah, ini ya Bu ya? Iya. Ini apa Bu? Oh ya, ini ada contoh kawasan kars yang ada di daerah Maros. Maros itu Sulawesi Selatan, yang mana jadi batu gamping itu terangkat, kemudian kena air akan larut, kena air hujan itu larut, dan di permukaan bisa membentuk bukit-bukit gamping yang unik seperti ini. Ini contoh di Maros. Tetapi di setiap daerah itu beda-beda bentukannya. Kalau di sini di Maros, kita di sebelah sini Mbak, ada sini ya. Ini di saat ini kita berada di Kars Gunung Sewu. Jadi kalau di permukaan bisa membentuk, beda kan bukitnya? Bisa saya lihat Bu. Iya, bukitnya kan kalau di Maros tadi tinggi-tinggi, kalau di Gunung Sewu itu kan kayak cuman pendek, kayak kerucut gitu. Nah, kalau di permukaan udah membentuk bukit gamping yang unik, di bawah silahkan dilihat di sini ya, di sini. Sohib. Nih, seperti ini. Ini contoh dari gua di permukaan yang terbentuk itu ya Bu ya? Iya. Kalau di sini bisa membentuk bukitnya, di bawah ternyata bisa membentuk gua. Jadi batunya larut oleh air yang ketemu dengan CO2 yang menjadikan asam karbonat yang bisa melarutkan dari batu gamping. Nah, saya traveler, Ibu Nining tadi sudah menjelaskan apa saja isi yang ada di dalam Museum Kars Indonesia itu sendiri. Oh iya Bu, makasih banyak ya Bu. Makasih Mbak Indri udah berkunjung ke Museum Kars Indonesia. Ya, yuk, mari Bu. Mari. Nah, saya traveler, setelah melakukan perjalanan hari ini, Indri akan mengabadikan perjalanan hari ini di dalam diary. Keindahan karya cipta manusia dipadu-padankan dengan eksotisme alam bentukan yang maha kuasa yang telah menghasilkan berbagai macam keuntungan bagi manusia di bumi ini. Waduk Gajah Mungkur menyajikan sebuah mahakarya yang luar biasa yang memberikan manfaat pada orang sekitarnya, serta menariknya Museum Kars Indonesia yang memberikan pelajaran luar biasa akan masa lalu dan masa kini. Ditambah hidangan nikmat gurih menggelora botok ikan, menambah serunya petualangan kita kali ini. Inilah saatnya kita bangga akan Indonesia. Nah, saya traveler, sudah cukup perjalanan kita hari ini. Tetap saksikan Travel Diary episode berikutnya. Travel Diary, beda langkah, beda cerita, satu catatan. Bye-bye.